Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji UKIN, perkenalkan saya Afifuddin, sarjana pendidikan Islam dengan nomor induk mahasiswa 211220047, merupakan mahasiswa PPG dalam jabatan 2022 batch 2 kelas fikih 3 di Universitas Islam Negeri Syekh Muhammad Jamil Jambe, Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Pada hari ini, Rabu tanggal 26 Oktober 2022, bertempat di Madrasah Ibtidaiyah Nurul Rahmah, Gaduara Barat, Larangan, Pamekasan, pada pukul 7.30 waktu Indonesia Barat akan mempraktekkan kegiatan uji kinerja dengan tema sedekah. Berikut biodata saya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai pada pelajaran, alangkah lebih baiknya kalau kita mulai pelajaran dengan doa, yang dalam hal ini akan dipimpin oleh ketua kelas. Nanda Fani maju untuk memimpin doa. Silahkan. Sebelum kita mulai pelajaran, marilah kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri. Lul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Baik, dilanjutkan dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia
Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Syaraya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Duduk kembali. Silakan kembali ke tempat. Baik, adik-adik, Ustadz akan mengecek kehadiran siswa. Saya akan mulai. Nanda Afifi Hamdi Al-Maulidi. Hadir. Azka Konita Husna. Hadirah. Ahmad Jibril Al-Firdaus. Hadir. Aulia Sabila Ali. Hadirah. Alia Syahida Konita. Hadirah. Arina Fitria. Hadirah. Devi Aprilina. Hadirah. Fania Oktavira. Hadirah. Hasyifatus Syarifah. Hadirah. Ilham Alaikal Makrobi. Kamilatul Imaniyah. Alhamdulillah, jumlahnya 30. Semuanya masuk, ada yang nggak masuk? Ada. Lengkap ya? Lengkap. Tidak ada yang tidak masuk. Baik, terima kasih. Baik, absensi sudah kita laksanakan, maka dimohon kepada siswa untuk mengecek kerapian. Silahkan baju, kerudungnya, sampah yang berserakan mohon dibersihkan. Baik adik-adik, Ustadz akan menanyakan materi yang kemarin kita belajar bersama. Materi tentang apa? Tentang infak. Baik, terima kasih. Nah, sekarang Ustadz akan bertanya, materi apa yang akan kita pelajari hari ini? Materi sodako. Yuk, tepuk semangat. Nah, sekarang kita akan belajar bersama materi sodokoh. Nah, adik-adik, Ustadz akan menjelaskan tentang tujuan pembelajaran pada pagi hari ini. Tujuan pembelajaran pada pagi hari ini adalah setelah kegiatan mengamati PowerPoint dan video, peserta didik dapat memperhatikan, menanamkan nilai-nilai positif dari sedekah sebagai perintah Allah dengan benar. Setelah langkah kegiatan mengamati PowerPoint dan video, peserta didik dapat menunjukkan sikap taat terhadap perintah Allah dengan benar. Setelah kegiatan mengamati PowerPoint dan video, peserta didik dapat membiasakan sikap sabar dan empati kepada sesama dengan benar. Melalui kegiatan mengamati PowerPoint dan video, bertanya dan mengikuti proses pembelajaran, peserta didik dapat membiasakan sikap peduli kepada sesama dalam setiap aktivitas sehari-hari dengan benar. Nah, itu adalah tujuan pembelajaran pada pagi hari ini. Namun, sebelumnya Ustadz akan menjelaskan langkah-langkah pembelajaran. Pembelajaran pertama, langkah-langkah pembelajaran. 1, kita mengamati materi yang akan kita pelajari. Materi tentang apa? Tentang sedekah. Kemudian yang kedua, membuat kelompok diskusi. Yang ketiga, berdiskusi. Yang keempat, mempresentasikan hasil diskusi. Yang kelima, mengambil kesimpulan masing-masing kelompok. Kemudian yang terakhir, melakukan evaluasi. Baik, terima kasih.
Nah, adik-adik silahkan amati gambar yang Ustadz akan tampilkan berikut ini. Silahkan. Silahkan amati gambar-gambar berikut ini. Adik-adik, yuk kita amati gambar di bawah ini. Kira-kira gambar apa di bawah ini? Gambar 1, gambar 2, dan gambar 3. Silahkan diamati. Setelah kita mengamati gambar-gambar di depan di proyektor, mari kita amati, saksikan video yang Ustadz tampilkan di depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah sehat kan? Baik, sebelum pelajaran kita dimulai, alangkah lebih baiknya kita bersama-sama berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Amin. Adik-adik siswa kelas 5 yang kami banggakan, untuk kali ini kita akan belajar tentang materi sodokoh, yang mana sebelumnya Ustadz akan membacakan kompetensi dasar tentang materi sodokoh, yaitu adalah menerima kebenaran perintah sodokoh sebagai perintah Allah, membiasakan sikap peduli dan empati terhadap sesama dalam kehidupan sehari-hari, mengidentifikasi ketentuan sodokoh, mempraktikkan memberikan sodokoh. Kemudian indikator capaian kompetensi di sini adalah memperlihatkan perintah sodokoh sebagai perintah Allah. Kemudian menunjukkan sikap taat terhadap perintah Allah, membiasakan sikap sabar dan empati kepada sesama, membiasakan sikap peduli kepada sesama dalam setiap aktivitas sehari-hari, menyimpulkan pengertian dan dalil sodokoh, kemudian menganalisis macam-macam dan bentuk sodokoh, menguraikan tata cara mempraktekkan sodokoh, kemudian mengimplementasikan hikmah sodokoh. Tujuan pembelajaran pada materi sodokoh di sini adalah setelah kegiatan mengamati PowerPoint dan video, peserta didik dapat memperhatikan, menanamkan nilai-nilai positif dari sodokoh sebagai perintah Allah dengan benar. Setelah kegiatan mengamati PowerPoint dan video, peserta didik dapat menunjukkan sikap taat kepada perintah Allah dengan benar. Setelah kegiatan mengamati PowerPoint dan video, peserta didik dapat membiasakan sikap sabar dan empati kepada sesama dengan benar. Melalui kegiatan mengamati PowerPoint dan video, bertanya dan mengikuti proses pembelajaran, peserta didik dapat membiasakan sikap peduli dan kepada sesama dalam setiap aktivitas sehari-hari dengan benar. Kemudian melalui kegiatan mengamati PowerPoint dan video, bertanya dan mengikuti proses pembelajaran, peserta didik dapat menyimpulkan pengertian dan dalil sodokoh dengan benar. Melalui kegiatan mengamati PowerPoint dan video, bertanya dan mengikuti proses pembelajaran, peserta didik dapat merangkum syarat dan ketentuan sodokoh dengan benar. Melalui kegiatan mengamati PowerPoint dan video, bertanya dan mengikuti proses pembelajaran, peserta didik dapat menganalisis macam-macam dan bentuk sodokoh dengan benar. Melalui kegiatan mengamati PowerPoint dan video, bertanya dan mengikuti proses pembelajaran, peserta didik dapat menguraikan tata cara sodokoh dengan benar. Melalui kegiatan mengamati PowerPoint dan video, bertanya dan mengikuti proses pembelajaran, peserta didik dapat mengimplementasikan tata cara sodokoh dengan benar. Baik adik-adik, kita sampai pada materi yaitu bab 3 tentang sodokoh. Sebelumnya kita lihat peta konsep di sini. Peta konsep di sini adalah sodokoh, kemudian pengertian sodokoh. Dalam sodokoh tersebut ada hukum sodokoh, kemudian ada ketentuan sodokoh, kemudian ada tata cara sodokoh, dan pengertian sodokoh. Menurut bahasa, kata sedekah berasal dari bahasa Arab, yaitu sodokoh.
yang berarti pemberian atau derma. Menurut istilah syariat Islam, sedekah adalah memberikan bantuan dan pertolongan kepada orang lain berupa barang atau harta dan lainnya tanpa mengharap imbalan dari orang lain dan hanya mengharap ridho Allah. Itu adalah pengertian sedekah. Kemudian yang kedua adalah dasar dan dalil sedekah. Ustadz akan membacakan dalilnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha kalladzi yunfiqu ma lahu ria'an nasi wa la yu'minu billahi wal yawmil akhir famasaluhu kamasali safwanin alaihi turabun fa asabahu wa bilum fatarakahu salda la yaqdiruna ala syai'im mimma kasabu wallahu la yahdil qaumal kafirin. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu merusak sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti perasaan si penerima, seperti orang yang menginfakkan hartanya karena riya pamer kepada manusia dan tidak beriman kepada Allah dan hari akhir. Perumpamannya, hal itu seperti batu yang licin yang di atasnya ada debu, kemudian batu itu ditimpa hujan lebat, maka tinggallah batu itu licin lagi. Mereka tidak memperoleh sesuatu apapun dari apa yang mereka kerjakan, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang kafir. Itu adalah dalil dari Al-Quran. Kemudian yang dari hadis Nabi adalah idza mata ibnu Adamah in qata'ah amaluhu illa min salasin shadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bih aw waladin shalih yad'una, yang diriwayatkan oleh rawahu Muslim. Kemudian yang kedua adalah rukun sedekah. Rukun sedekah di sini ada 3. Pertama, orang yang memberi sedekah, orang yang diberi sedekah syaratnya berhak memilikinya. Itu rukun yang pertama. Kemudian rukun yang kedua adalah barang atau lainnya yang diberikan. Kemudian yang terakhir adalah ijab qabul. Selanjutnya adalah syarat sedekah, syarat sedekah. Jadi orang yang pertama, syarat sedekah itu ada 3. Pertama adalah orang yang memiliki barang berhak mentasarrufkannya. Kemudian yang kedua adalah barang tersebut dapat dijual. Kemudian sama bisa menerima ijab qabul, artinya harus ada ijab qabul. Kemudian yang keempat adalah macam-macam sedekah. Itu seperti sedekah yang harus dibayarkan, contohnya seperti zakat, fidyah, mahar, kafarat dan semacamnya. Sedangkan sedekah haram itu adalah sedekah yang dilarang. Contohnya barang haram, barang najis itu tidak boleh kita sedekahkan. Kemudian sedekah sunnah seperti apa? Yaitu sedekah yang mendapat pahala. Contohnya seperti wakaf, kemudian amal-amal jariah yang lain. Kemudian yang keempat adalah sedekah mubah. Seperti apa sedekah mubah? Yaitu sedekah yang sifatnya boleh dilakukan. Boleh dilakukan dan boleh dikerjakan. Kemudian bentuk-bentuk sedekah. Bentuk-bentuk sedekah di sini ada 5. Pertama adalah sedekah harta. Kemudian yang kedua adalah sedekah sikap perbuatan. Kemudian yang ketiga adalah sedekah lisan. Kemudian yang keempat adalah sedekah pikiran, dan yang kelima itu adalah sedekah tenaga. Kemudian tata cara memberikan sedekah. Seperti apa tata caranya memberikan sedekah? Ada 6 kelompok yang kita berikan sedekah. Seperti apa? Pertama, siapa saja dia? Itu adalah pertama adalah keluarga terdekat. Kemudian yang kedua adalah saudara terdekat. Kemudian yang ketiga adalah anak-anak yatim. Kemudian yang keempat adalah tetangga yang dekat dan jauh boleh. Tetangga yang dekat dan juga tetangga yang jauh. Kemudian sahabat atau teman, baik yang dekat ataupun yang jauh. Kemudian ibnu sabil. Kemudian orang-orang yang diperintahkan untuk bersedekah siapa saja? Pertama adalah orang yang memiliki harta lebih. Yang kedua adalah ikhlas karena Allah, tidak karena manusia. Ikhlas karena Allah. Kemudian yang ketiga, tidak menyebut-nyebut sedekah. Kemudian yang keempat, tidak menyakiti orang yang menerimanya. Kemudian yang terakhir adalah hikmah sedekah. Ada beberapa
poin dalam hikmah sedekah di sini. Pertama gunanya adalah mendekatkan diri kepada Allah, karena sedekah merupakan bukti ketakwaan seseorang kepada Allah. Kemudian yang kedua adalah melatih kepedulian sosial bagi pemberi sedekah. Kemudian yang ketiga adalah menghidupkan sifat dermawan. Yang keempat adalah memanjangkan umur atau usia. Kemudian yang kelima adalah ikut meringankan beban orang lain yang kesulitan dan kesusahan. Jadi orang yang sulit, orang kesusahan kita bantu. Kemudian yang keenam, menambah keberkahan harta yang dimiliki. Yang ketujuh, menyambung dan mempererat silaturahim dan persaudaraan, menambah tabungan pahala. Kemudian yang terakhir adalah sebagai ungkapan rasa syukur atas beberapa nikmat Allah. Beberapa nikmat Allah yang telah diberikan kepada kita. Kesimpulan daripada materi sedekah di sini adalah sedekah itu merupakan sebuah tindakan, merupakan tindakan tolong-menolong kepada sesama yang tentunya tindakan itu bukan dilandasi rasa ingin dipuji orang, bukan dilandasi ingin ketahuan orang, tapi dilandasi dengan rasa ikhlas. Dilandasi dengan rasa ikhlas, dilandasi dengan rasa tolong-menolong, dilandasi dengan rasa iba kepada teman. Setelah pelajaran kita akhiri, maka alangkah lebih sempurnanya kalau kita akhiri pertemuan kali ini dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana anfa'na bima 'allamtana allazi yanfa'una wa zidna ilma walhamdulillahi ala kulli hal. Alhamdulillah. Nah, setelah kita menyaksikan bersama video sumber belajar, maka Ustadz akan membentuk tiga kelompok diskusi. Kelompok pertama yang diketuai oleh Haikal, kelompok kedua diketuai oleh Wildi, kelompok ketiga diketuai oleh Sisil. Nah, jadi kita mulai diskusi dari sekarang. Nah, adik-adik silahkan berkumpul ke kelompok 1. Yang kelompok 2 silahkan berkumpul ke kelompok 2. Yang kelompok 3 silahkan berkumpul ke kelompok 3. Yuk, mulai dari sekarang. Nah, untuk kelompok 1 silahkan membahas tentang pengertian sedekah. Untuk kelompok 2 silahkan membahas tentang tata cara sedekah. Kemudian kelompok 3 silahkan membahas tentang hukum sedekah. Dimulai dari sekarang silahkan membahas.
Jadi bagaimana hasil diskusinya? Sudah selesai? Baik, karena diskusi sudah selesai, Ustadz meminta ketua kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusi. Dimulai dari kelompok 1, Nanda Haikal. Ketua diskusi silakan. Hasil diskusi dari kelompok 1. Menurut bahasa, kata sedekah berasal dari kata Arab yaitu sadaqah yang berarti pemberian atau derma. 2. Menurut istilah syariat Islam, sedekah adalah memberikan bantuan atau pertolongan berupa barang atau harta dan lainnya tanpa mengharap imbalan dari orang lain dan hanya mengharap ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, terima kasih. Silakan kembali ke tempat. Selanjutnya untuk kelompok 2. Kelompok 2 mempresentasikan hasil diskusi. Hasil diskusi dari kelompok 2 adalah sedekah pada dasarnya harus dilakukan dengan niat yang ikhlas. Jangan ada niat ingin dipuji atau riya atau dianggap dermawan. Dan jangan menyebut-nyebut sedekah yang sudah dikeluarkan, apalagi menyakiti hati si penerima, sebab hal-hal tersebut dapat menghapuskan pahala sedekah yang sudah dilakukan. Adapun dalil sedekah dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 264. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza kalladzi yunfiqu malahu ria'an nasi wa la yu'minu billahi wal yawmil akhir. Kamathali safwanin alaihi turabun fa'asabahu wabilun fatarakahu salda. La yaqdiruna ala syai'im mimma kasabu. Wallahu la yahdil qaumal kafirin. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu merusak sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dengan menyakiti perasaan penerima, seperti orang yang menginfakkan hartanya karena riya atau pamer kepada manusia dan dia tidak beriman kepada Allah dan hari kiamat. Perumpamaannya orang itu seperti batu yang licin yang di atasnya ada debu. Kemudian batu itu ditimpa hujan lebat, maka tinggallah batu itu licin lagi. Mereka tidak memperoleh sesuatu apapun dari apa yang mereka kerjakan, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang kafir. Quran surah Al-Baqarah ayat 264. Baik, terima kasih. Silakan kembali ke tempat. Baik, selanjutnya kelompok 3, Nanda Wildi. Ketua kelompok 3, silakan untuk mempresentasikan hasil diskusi. Hasil diskusi dari kelompok 3, hukum sedekah. Hukum sedekah adalah sunnah muakkad yang berarti sunnah yang sangat dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW dan sangat penting. Namun begitu, sedekah pada kondisi tertentu bisa berubah menjadi hukum wajib. Misalnya, ada seorang tua renta sudah tidak bekerja, tidak punya anak, saudara dekat, ia sangat membutuhkan bantuan makanan kepada kita, memohon sedekah. Keadaan orang tersebut sangat kritis. Jika tidak diberi makanan, nyawanya menjadi terancam. Sementara pada waktu itu kita mempunyai makanan yang dibutuhkan orang tersebut, sehingga kalau kita tidak memberinya menjadi berdosa. Baik, terima kasih. Silahkan kembali ke tempat. Baik, adik-adik, karena hasil diskusi sudah dipresentasikan, mungkin ada pertanyaan di antara teman siswa. Ada yang bertanya? Saya Ustadz. Ya, silahkan.
Apa saja hikmah yang terkandung dalam sedekah, Ustaz? Baik, ini ada pertanyaan dari teman kalian. Ada yang bisa menanggapi? Saya Ustaz. Baik, ada lagi yang mau menanggapi? Saya Ustaz. Ya, baik. Yuk, silakan. Tanggapan pertama dari Nanda Wildi. Silakan. Mendekatkan diri kepada Allah SWT karena sedekah merupakan bukti ketakwaan seorang kepada Allah SWT. Melatih kepedulian sosial bagi pemberi sedekah. Baik, terima kasih. Tanggapan yang bagus, luar biasa. Selanjutnya tanggapan yang kedua, Nanda Afifi. Menghidupkan sifat dermawan, memandangkan umur dan atau usia. Ya, terima kasih. Jawaban yang luar biasa. Coba berikan aplaus tepuk tangan yang meriah kepada Nanda yang menanggapi. Baik, selanjutnya Ustadz akan memberikan lembar kerja peserta didik yang nantinya adik-adik kerjakan. Dimulai dari kelompok 1. Silahkan LKPD-nya dikerjakan. Jangan lupa dimulai dengan bismillah. Baik, LKPD-nya sudah selesai anak-anak? Silakan kumpulkan. Dikumpulkan kepada ketua kelompok masing-masing. Terima kasih. Silakan. Ya, terima kasih. Silakan. Yuk, kelompok 1. Kelompok 1, ketua kelompoknya. Baik, terima kasih karena LKPD-nya sudah dikerjakan, maka silakan adik-adik kembali ke tempat masing-masing. Silakan. Nah, bagaimana pelajaran hari ini anak-anak? Baik, terima kasih. Baik, pelajaran sudah kita pelajari bersama. Dan jangan lupa belajar yang rajin agar menjadi orang yang pandai. Belajar tidak hanya di sekolah, tetapi juga belajar itu bisa di rumah. Siap belajar di rumah? Siap! Sekali lagi, siap belajar di rumah? Siap! Baik, terima kasih.
Nah, sebelum pelajaran diakhiri, alangkah lebih baiknya kalau ditutup dengan doa. Silahkan ketua kelas untuk memimpin. Sebelum pelajaran diakhiri, marilah kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasula. Amin. Terima kasih. Silakan kembali ke tempat. Baik, dari Ustadz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.